Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Ya, kita sudah masuk bagian C ya, menelaah struktur dan bahasa teks hasil observasi atau menelaah struktur dan bahasa teks lembaran hasil observasi. Nah, sebelum itu kita akan lihat nih, struktur teks laporan hasil observasi itu ada 4. Sebenarnya 3 juga boleh, 2 juga boleh ya. Yang pertama itu pernyataan umum, klasifikasi dan definisi. Nanti akan dijelaskan secara rinci pernyataan umum ini seperti apa ya. Kemudian deskripsi bagian ini akan dijelaskan juga bagian mana-mana yang merupakan deskripsi bagian. Sebenarnya kurang lebih dengan materi-materi sebelumnya. Dan bagian terakhir, ketiga, simpulan. Boleh ada, boleh tidak. Jadi tidak wajib ya. Yang wajib itu pernyataan umum dan deskripsi bagian ya. Simpulan ini buat menarik laporan hasil observasi yang kalian buat ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita rinci lagi ya di slide show dulu. Nah, definisi umum tadi kan ada 3, 2 juga boleh. Nah, yang pertama itu pernyataan umum atau definisi umum. Pernyataan umum yang berisi informasi untuk umum berbentuk pengertian adalah, ini nanti contohnya di bawah ya, pengertian, nama latin, misalnya origin sativa, asal usul dari daerah mana, kelasnya kelas apa, dan informasi tambahan lainnya. Biasanya menggunakan adalah dan merupakan. Tadi yang Ustadz suruh baca pantai, pantai adalah, pantai merupakan, misalnya pantai Lamaru adalah pantai apa gitu di daerah. Nah, itu daerah Balikpapan. Itu definisi umum atau gambaran umum ya. Dia pakai adalah dan merupakan atau menggunakan nama latin, asal usul, kelas, dan informasi tambahan lainnya. Selanjutnya deskripsi bagian. Perincian bagian objek, manfaat, dan jenis. Kata sambung yang digunakan yaitu, dan, selain itu, di samping itu, dan lain-lain. Dia dirincikan bagian objek-objeknya ya. Contoh pantai nanti dirincikan bagian-bagian pantainya, manfaat pantainya, dan jenis pantainya ya, begitu. Lanjut, simpulan bagian ketiga. Jadi ingat tadi ya, ada 3 ya. Struktur teks hasil observasi. Ada definisi umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Ringkasan umum mengenai hal yang dilaporkan. Simpulan ini boleh ada dan boleh tidak. Jadi simpulan ini tidak perlu terlalu dibahas ya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, untuk lebih jelas lagi, mari kita bahas sama-sama teks laporan hasil observasi berjudul Pantai yang terdapat dalam buku paket halaman 139 sampai 140. Nah, pantai. Ingat tadi ada 3 bagian ya. Yang pertama tadi definisi umum atau gambaran umum. Nah, ini dijelaskan. Pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter, garis isobat 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan dataran. Menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai kerang. Ini definisi umumnya ada di bagian awal. Selanjutnya deskripsi bagian. Nah, di sini deskripsi bagian kalian tadi sudah baca kan? Dia merincikan jenis pantai dari berbagai dasar klasifikasi. Nah, ciri-ciri pantainya ada dijelaskan. Pantai curam. Nah, dijelaskan juga. Letaknya juga dijelaskan. Contohnya juga ada disebutkan di pulau-pulaunya.
Disebutkan semua ya. Di pantai ini sering dijumpai laut yang dangkal. Nah, ini dijelaskan, pokoknya dijelaskan pantainya secara rinci. Terus juga nanti ada manfaat juga masuk deskripsi bagian. Selanjutnya, nah, paragraf ketiga. Pantai dijelaskan lagi manfaat pantainya ya. Ini masuk deskripsi bagiannya. Nah, di garis merahi semakin jelas menjelaskan bagian deskripsi bagian, yaitu manfaat pantainya. Tidak hanya itu, masih banyak yang terdapat di pantai dan dapat kita manfaatkan untuk kehidupan. Pasir yang dicampur dengan air laut diolah menjadi garam, dan manfaat yang mungkin belum diketahui oleh banyak orang adalah manfaat pasir buat kesehatan manusia. Jadi manfaat pantai ya. Nah, bagian ketiga ini simpulan. Simpulan itu yaitu ringkasan. Pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Begitu ya. Jadi ada 3 tadi ya. Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Struktur teks hasil observasi ya, bagian C ya. Ini bagian pertama. Selanjutnya ini ada contoh kucing tadi yang Ustadz suruh baca ya. Nah, paragraf pertama menjelaskan tentang definisi umum atau gambaran umum tentang kucing. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Kucing merupakan hewan dari kelas mamalia dan seterusnya ya. Selanjutnya di paragraf kedua, kucing dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan asalnya, kucing kampung Indonesia atau kucing domestik ya, kucing Anggora, kucing Persia, dan kucing hutan. Tercatat secara resmi sebagai kucing trah atau glaur murni purebred seperti Persia, Siam, Manx, dan Sphinx. Nah, ini masuk dalam deskripsi bagian paragraf kedua. Dia menjelaskan jenis-jenis kucing yang ada di dunia. Jenis kucing dari berbagai dasar klasifikasi. Jadi ini masuk deskripsi bagian. Paragraf kedua. Paragraf pertama tadi definisi umum atau gambaran umum kucing aja ya. Nah, di paragraf kedua dijelaskan secara rinci jenis-jenis kucing. Selanjutnya di paragraf 3. Kucing memiliki mata yang cukup unik. Kucing memiliki mata penglihatan yang tajam yang berfungsi untuk mencari mangsa pada malam hari. Nah, di sini dijelaskan fungsi penglihatan kucing yang tajam di paragraf ketiga. Selanjutnya ini masih masuk deskripsi bagian ya, menjelaskan tentang kucing tersebut. Selanjutnya di paragraf keempat, ciri fisik kucing yang lain adalah memiliki kumis. Nah, ini kalian sudah baca juga tadi dan seterusnya. Nah, yang Ustadz garis bawahi ini menjelaskan tentang deskripsi bagian ya, menjelaskan fisik kucing di paragraf keempat. Kumisnya, tulang kuping, badannya bisa melewati ruangan sesuai kumisnya ya. Dan terakhir, belum terakhir ya, maksudnya di pembahasan kucing, paragraf kelima. Nah, seperti halnya hewan yang telah mengalami penjinakan, kucing hidup dalam hubungan mutualistik dengan manusia. Karena keuntungan atau manfaat ya yang diperoleh dari adanya kucing, manusia membiarkan kucing liar berkeliaran di pemukiman. Kucing banyak dimanfaatkan manusia untuk menangkap tikus. Nah, ini masuk bagian apa? Anak-anak yang soleh dan soleha, ya dia masuk simpulan atau ringkasan ya. Ya, jadi kita sudah bisa menentukan struktur teks hasil observasi yang mana itu definisi umum, definisi bagian, dan simpulan. Biasanya di paragraf 1 itu definisi umum atau gambaran 1. Paragraf 2 dan seterusnya itu menjelaskan deskripsi bagian, dan paragraf akhir biasanya menjelaskan simpulan. Nah,
Setelah